Tahukah kalian teman-teman, kenapa saya sering menyajikan pertandingan-pertandingan langkah taktikal ataupun langkah pengorbanan? Karena bagi saya itu pelajaran penting saat kita bermain nanti, agar pertandingan tidak monoton. Ini ada yang spesial dari Arjun Erigaisi versus Frederik Sven, FIDE Grand Swiss 2023. Anti Nimzo Indian terlihat di papan. Bagaimana kita bisa mengambil langkah penting ini dan mempelajarinya? Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan dari kalian. Selamat menyaksikan. Arjun Erigaisi putih. Dia memulai pion D4. Frederik Sven kuda F6. Putih pion C4, hitam pion E6. Selanjutnya, kita bisa melihat langkah anti Nimzo Indian setelah kuda F3. Pelajari teman-teman. Hitam pion D5 mengajak pertukaran, putih menyambutnya. Setelah pion pukul pion, terjadi pertukaran pion di lini center. Putih kembali menaikkan kuda ke C3. Dan hitam, gajah B4. Hal ini jelas sangat tidak nyaman bagi putih karena mengepin posisi rajanya. Maka dari itu, dia menaikkan gajah ke F4, seolah-olah mengabaikan pinan tersebut, tetapi ada benteng yang nantinya bisa ke C1. Setelah hitam kuda E4, lihatlah teman-teman, putih benteng C1. Hitam kuda D7, pengembangan pastinya, dan putih mengajak pertukaran kuda. Frederik Sven tidak berpikir panjang. Penyederhanaan perwira terjadi. Kuda pukul kuda, yang menyambut kuda tersebut adalah menteri. Hitam pion C6 menjaga pion yang ada di D5. Dan Arjun Erigaisi memukul mundur gajah. Gajah langsung ditempatkan ke E7. Berikutnya teman-teman, pion E3. Dan di sini ada langkah taktikal. Walaupun kecil, kita bisa melihat setelah hitam kuda F6, Arjun Erigaisi mencoba mengambil alih dari jalur H, pion H4, hitam rokade sayap raja. Pengembangan gajah mengambil diagonal, jelas tujuannya ke pion lemah yang ada di H7. Maka dari itu, Frederik Sven menaikkan pion ke G6 dan memberikan kesempatan kepada rajanya bisa ke G7 nantinya. Arjun Erigaisi penempatan gajah ke G5, jelas untuk mengancam posisi kuda. Dan di sini benteng ditempatkan ke E8. Langkah taktikal teman-teman, pion F3. Di sini mungkin ke depan putih, bisa rokade manual, rajanya ke F2. Hal itu sangat mungkin terjadi. Setelah hitam, raja ditempatkan ke G7. Langkah luar biasa, Arjun Erigaisi tidak melakukan langkah yang biasa teman-teman. Raja ditempatkan ke D1 dan hitam kuda manuver ke G8. Arjun Erigaisi sangat menyayangkan gajahnya, membiarkan pion dimakan oleh gajah. Tapi keunggulan putih, dia memiliki jalur H yang dikuasai oleh benteng. Setelah putih, pion E4 mengajak pertukaran, hitam gajah ke E6. Menurut saya, ini langkah kurang tepat teman-teman. Coba kita bandingkan apabila bermain dengan pion H6. Jelas, sangat membantu raja ataupun mengamankan raja. Tujuan Arjun Erigaisi bisa memainkan raja ke C2 dan hitam bisa mengajak pertukaran gajah. Kondisi seperti ini, hitam sangat aman. Kita bandingkan dengan partai aslinya. Frederik Sven gajah ke E6 dan Arjun Erigaisi raja ke C2. Berharap bisa ada rokade, sayap menteri dengan manual. Setelah hitam pion H6, lalu putih pion G4. Di sini teman-teman, penempatan benteng ke C8 mengepin posisi raja putih dan Arjun Erigaisi pion E5. Terlihat tertutup, tetapi ini sangat diuntungkan oleh putih karena gajahnya sudah mengarah ke diagonal pertahanan raja hitam. Hitam pion C5 dan putih melindungi pionnya dengan gajah ke E3.
Hitam, pion G5. Coba kita berandai teman-teman. Bila dimainkan, pion C4 mengancam gajah. Gajah mundur. Saya buat perandaian ini agar kalian bisa melakukan perbandingan dengan partai aslinya. Hitam langsung memainkan pion F5, dan apabila pion pukul pion, jelas. Gajah pukul pion dan tempo skak. Raja kembali menduduki ke D1. Benteng tidak aktif. Benteng yang ada di C1. Hitam unggul di sini teman-teman. Coba kita melihat partai aslinya. Dengan perbandingan yang saya buat, hitam memainkan pion G5. Ini langkah aslinya. Arjun delegasi raja ke B1. Selanjutnya, pion pukul pion. Dan gajah pukul pion. Kuda ditempatkan ke E7. Arjun irigasi memulai dengan satu langkah brilian. Sebenarnya ada dua teman-teman. Coba kita lihat. Apakah kalian bisa menebak langkah terbaik Arjun irigasi dengan kondisi seperti ini? Pause videonya teman-teman. Yaps, pukul gajah dengan benteng. Dan hitam menyambutnya pastinya dengan pion. Setelah pion pukul benteng, Arjun irigasi menempatkan benteng kembali ke H1. Hitam langsung mengaktifkan kuda ke C6. Menteri berharap bisa menjaga pion yang ada di H4. Tetapi, coba kita lihat langkah dari komputer. Komputer menganjurkan benteng ke H8 agar benteng bisa menguasai dan menjaga pertahanan. Apabila benteng pukul pion, barulah kuda ke C6. Menteri mengancam benteng. Dan putih bisa memainkan pionnya ke G5. Dipukul saja, mengajak pertukaran. Kalau putih menolak, maka gajah akan dipukul dengan kuda, menteri pukul kuda, raja berpindah ke F8. Permainan berimbang. Apa bedanya dengan langkah aslinya? Tetapi sebelum kita ke sana, coba kalian mungkin berpikir, apabila kuda ke G6. Ini sangat diuntungkan oleh putih, karena pion F4 akan dimainkan, langkah terbaik hitam, yaps. Kondisi seperti ini jelas, pion E6. Raja mundur, selanjutnya pion mungil ke F5. Diagonal, peta gajah hitam, dan menteri sangat membahayakan bagi putih. Setelah menteri memukul pion yang ada di A6, ada ancaman skakmat apabila menteri ke G7. Ini dia teman-teman, langkah aslinya. Frederick Sven, penempatan kuda ke C6. Arjun irigasi, gajah ke F2, mengancam pion yang ada di H4. Hitam mengajak pertukaran, kuda pukul pion, gajah pukul pion, mengancam posisi menteri. Di sini, Frederick Sven menutupnya dengan pion. Langkah kedua yang saya sebutkan brilian, coba kalian pause videonya. Karena ini sulit ditemukan, tetapi fatal bagi hitam. Fantastis, langkah yang ditunjukkan oleh Arjun irigasi. Selamat teman-teman, apabila kalian berpikir menteri pukul pion. Inilah yang dilakukan. Raja jelas bergeser ke F7. Jangan berpikir konyol, apabila raja memukul menteri, skakmat tidak terhindarkan. Luar biasa teman-teman, tetapi Frederick Sven mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, raja tidak pukul menteri tetapi bergeser ke F7. Belum buntu teman-teman, Arjun irigasi, skak, gajah ke G6. Dipukul oleh kuda, lalu menteri ke H7. Raja wajib mundur ke F8, barulah Arjun memukul kuda. Kondisi seperti ini tetap dimainkan. Gajah mengancam posisi pion. Hitam melakukan langkah manuver, penempatan benteng ke C6. Ada tempo skak yang bisa dilakukan oleh hitam, penempatan gajah. Setelah gajah pukul pion, yaps, skak. Arjun memakannya dengan menteri. Lalu benteng memukul gajah. Berikutnya, ada skak oleh benteng ke H8. Raja berpindah ke E7. Dan di sini, kuda pukul pion, tempo skak, harus dipukul oleh menteri. Karena apabila kalian berpikir kenapa tidak menghindar, jelas teman-teman, inilah yang akan terjadi. Apa yang dilakukan? Benteng pukul benteng. Yaps, setelah kondisi seperti ini, apapun langkahnya, putih pasti unggul.
Anggap menteri pukul benteng dan kuda pukul benteng. Putih menang 1 perwira. Dilanjutkan, pasti putih menang. Karena juga untung 2 pion. Coba kita lihat langkah aslinya. Tetap dimainkan oleh Frederick Sven, belum menyerah. Kondisi seperti ini, benteng pukul benteng dan skak. Dan raja tidak bisa menghindar ataupun menjauh dari benteng. Kita coba. Apabila dia menjauh, tetap saja teman-teman. Tempo skak. Dan menteri didapatkan setelah raja bergeser. Benteng pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, 1 perwira. Kemenangan oleh putih sangatlah jelas. Permainan terus berlanjut. Raja memukul benteng. Apa daya teman-teman, dengan kondisi seperti ini apabila dilanjut, 100% putih menang. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ilmu yang kalian mendapatkan dari video ini pasti sangat bermanfaat. Dukung channel ini teman-teman. Ucapan terima kasih hanya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.